Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam, bisa Mas. Apakah share screen saya sudah terlihat ini? Bisa. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum. Bisa sambung ya? Sebelumnya, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari asisten laboratorium akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara istilahnya pembuatan peta koroplet ini sesuai dengan yang kemarin kan sudah membuat peta statistik ya di acara pertama. Nah, ini untuk acara kedua yaitu pemetaan koroplet. Untuk dasar teorinya mungkin nanti bisa dibaca sendiri, sudah dikirim melalui WhatsApp grup oleh Mbak Rizka. Kemudian pembagian kelompok juga sudah di-share di grup. Sedangkan untuk penulisan format laporan itu sudah diupload di Google Classroom. Jadi silahkan dari teman-teman 2019 bisa bergabung di Google Classroom. Untuk ini nanti mungkin bisa sambil mencoba dibuka artisnya enggak apa-apa. Nanti kalau hanya mendengarkan takutnya enggak bisa. Jadi silahkan bisa sambil dibuka artisnya seperti itu. Nah, mungkin yang pertama yang dibutuhkan dalam praktikum ini ada beberapa data, yaitu yang pertama terkait dengan data jumlah penduduk. Itu bisa dicari di BPS. Untuk ruang lingkupnya bebas silahkan. Tapi yang paling kecil kalau di BPS itu adanya desa. Jadi data penduduk desa, kalau data penduduk dusun tidak ada. Bisa dicari saja di BPS. Misal ini mau saya cari data Sukoharjo ya, tinggal cari saja Kabupaten Sukoharjo dalam angka. Ataupun bisa melalui BPS sendiri. Di sini nanti sudah lengkap, silakan bisa diekspor sendiri terkait dengan jumlah penduduknya. Nah, untuk yang kedua yang dibutuhkan adalah save file terkait dengan batas kecamatan maupun batas desa. Itu sebenarnya contohnya udah tak kasih di Google Classroom-nya, di bahannya. Jadi silakan join di Google Classroom, kalau enggak bergabung, enggak bisa praktek. Jadi silahkan bisa dibuka dulu Google Classroom-nya. Itu udah ada 3 bahan yang ada di sana. Yang pertama yaitu SHP Sukoharjo, tapi nanti untuk tugasnya bukan SHP Sukoharjo ya. Silahkan nanti cari lokasi sendiri dan tidak boleh sama antar satu dengan yang lain. Nah, ini bahannya ini saya sudah ada kepadatan penduduk di Sukoharjo, jadi sudah saya hitung. Untuk perhitungan kepadatan penduduk itu juga sudah ada di modul. Ada beberapa metode yang bisa diterapkan. Ini untuk menentukan jumlah kelas, sepertinya juga sudah dijelaskan di mata kuliah statistika. Ini ada beberapa, ada interval teratur, ada aritmatik, dan juga ada geometrik. Tapi kalau saya biasanya pakainya yang teratur, soalnya lebih mudah untuk dikerjakan. Seperti itu. Ataupun ini juga ada sistem standar. Silahkan nanti dipilih salah satu metode untuk menentukan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu rumusnya penduduk per luas wilayah. Nah, nanti ketemu hasil seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
Ini nanti silahkan per kelompok membuat WhatsApp grup dengan asistennya ya. Karena kami tidak melayani pertanyaan melalui personal chat, tapi hanya via grup, agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan seperti itu. Nah, untuk SHP-nya itu bisa dicari di tanah air geospasial. Ini tanah air Indonesia ini. Jadi di sini sudah lengkap ya. Silahkan nanti membuat akun, karena ini kedepannya juga kalian gunakan apabila terutama bagi yang berminat skripsi perpetaan, walaupun yang lain juga tetap membutuhkan, tapi ini silahkan nanti membuat data di sini, membuat akun. Nah, itu bisa di-download terkait dengan SHP. Nah, ini ada peta RVI format SHP, tinggal di-download aja, tinggal dipilih per wilayah atau per AOI. Seperti itu. Itu untuk melakukan download SHP. Nah, selanjutnya ini saya praktekkan langsung di, soalnya kan yang paling sulit itu sebenarnya di ArcGIS-nya, bukan di download-downloadnya. Nanti kalau download itu bisa tanya ke teman, seperti itu. Nah, ini bagi yang belum menginstal ArcGIS, silahkan nanti diinstal sendiri. Tutorialnya banyak di YouTube. Nah, ini untuk peta kepadatan, yang pertama mungkin, bentar ini saya hide dulu. Nah, mungkin keluar seperti ini ya, kalau pertama di ArcGIS itu. Silahkan melakukan connect to folder dulu. Ada dua cara sebenarnya memasukkan SHP. SHP itu data vektor yang digunakan di ArcGIS ini, jadi dari Esri. Ini ada dengan cara katalog ini, di Windows, nanti ada menu katalog, silahkan diklik. Kemudian ada ini, tombol plus. Yang kursor saya nggak kelihatan ya, Riz? Kursor ini. Ini ada connect to folder. Nah, silahkan nanti dipilih folder mana yang kalian simpan. Kalau saya kan tadi di kuliah semester 5 ya. Nah, itu tinggal dicari di mana kalian menyimpannya. Nah, misal di sini. Kuliah semester 5, terus di kartografi tematik, terus di praktikum. Kan tadi di acara satu ini ya, langsung klik OK. Nah, otomatis sudah keluar di sini. Jadi kalian kalau mengeklik add data di sini atau ingin menambahkan SHP-nya ke dalam ArcGIS, itu tinggal diklik add data ini, di sini di sekitar pojok kiri atas kalau belum berubah-ubah. Nah, ini nanti sudah ada. Di sini muncul menu folder yang kalian konekkan tadi. Connect to folder itu untuk memunculkan folder ke dalam ArcGIS-nya. Nah, ini sudah keluar semua. Tinggal klik SHP-nya, terus pilih yang kalian butuhkan. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ada yang ditanyakan, soalnya kan ini, aku mau Zoom dong. Nah, kok Zoom-ku hilang? Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ini udah paham semua ya berarti ya kalau untuk connect to folder. Aku kok hilang terus. Wis betul. Gimana, ada yang ditanyakan sampai di sini? Lebih baik pelan-pelan ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke berikutnya. Nah, ini kan tadi bisa dua cara, yaitu dengan ini langsung di-add data, ini bisa milih SHP-nya yang mana. Tapi juga bisa di istilahnya drag and drop. Jadi di sini dipilih yang filenya SHP. Di folder Explorer itu bisa dipilih yang filenya SHP. Ini nanti tinggal ditarik ke sini. Harusnya masuk. Nah, ini sudah masuk. Ini saya ambil Kecamatan Sukoharjo. Tapi di sini pun juga ada, kalau misalnya saya mau ambil desa, ini juga sudah bisa. Terus mau ambil
kecamatan, ini juga bisa. Nah, kalian kalau mendownload di tanah air itu biasanya desa batasnya. Nah, ini bisa dilihat di Open Attribute Tabel. Ini untuk mencari, mengetahui data atribut, kan ada dua data, data spasial dan data atribut. Nah, ini untuk data atributnya itu yang ada di dalamnya. Misalkan kalian nggak mungkin mau nyari kepadatan per desa kan, ya mungkin saja, tapi kasihan kalian. Jadi mungkin kalau kalian lingkupnya kabupaten, nyari kepadatannya kecamatan. Tapi kalau kecamatan, lingkupnya kalau lingkupnya kecamatan, kepadatannya desa seperti itu. Jadi misal nanti di tanah air munculnya batas desa seperti ini tinggal dilihat aja. Ini kan subdistrik, tapi nanti biasanya di tanah air itu beda nama. Tinggal kalian cari di show. Di sini, geoprocessing search for tools. Nah, ini bisa dicari tools-toolsnya. Nah, ini input future-nya. Ini nanti SHP yang kalian download di tanah air. Itu biasanya namanya administrasi. AR, administrasi underscore AR, kalau nggak salah. Tapi ini karena saya sudah ada SHP-nya di Sukoharjo, jadi nggak perlu download. Nah, ini tinggal dipilih. Misalkan tadi mau diurutkan sesuai kecamatan, berarti ini dipilih subdistrik. Terus ini mau disimpan di mana? Misal di sini ya, praktikum. Tinggal dinamain aja. Nah, kalau menamai SHP itu lebih baik belakangnya diberi keterangan, kan ada 3 data, line, area, dan titik. Nah, titik itu bisa dikode dengan PT, AR itu bisa dikode dengan, area itu bisa dikode dengan AR, dan titik itu bisa, garis itu bisa dikode dengan LN, biar mempermudah kalian ke depannya. Tinggal diklik save, terus oke. Kayak sih. Ini sedang loading ya. Nah, ini kan sudah terbentuk sesuai kecamatan ya. Bisa dilihat perbedaannya, desanya jadi hilang. Tapi atributnya tetap ada kecamatannya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mending kalau kesulitan tanya di ruang Zoom ini aja. Soalnya belum tentu nanti asistennya bisa menjawab via WA ya. Soalnya lagi pada PLP, takutnya malah mengganggu. Jadi kalau ada yang ditanyakan langsung di sini aja. Kalau misal belum jelas. Yang pertama mungkin terkait di soft tadi. Seperti itu. Kalau nggak ada, oh ada di chat. Oh ya. Terus ini ada, saya kan nggak ngambil, saya kan cuma ambil Kecamatan Sukoharjo. Jadi ruang lingkup saya kecamatan, tapi kepadatan saya nanti datanya desa. Jadi saya pakai SHP desa ini, tapi saya pilih yang Kecamatan Sukoharjo. Caranya bagaimana biar biar istilahnya yang muncul cuma Kecamatan Sukoharjo aja. Ini kalian bisa klik kanan. Ini kan banyak kecamatannya. Terus dipilih satu aja, atau bisa lewat select by attribute. Nah, ini diklik subdistrict, sama dengan ini get unique value. Nah, ini bisa dipilih satu. Misal saya pilih Sukoharjo ya. Nah, klik apply. Nanti otomatis Kecamatan Sukoharjo di sini akan ada biru-birunya, artinya terseleksi. Nah, tinggal dipisah dari teman-temannya. Caranya diklik kanan, data, ekspor data. Ini dipilih mau ditaruh di mana. Kan tadi Kecamatan Sukoharjo ya. Saya namai Kecamatan Sukoharjo. Untuk menamai SHP tidak boleh ada spasi. Jadi harus jadi satu. Nah, tipenya ini SHP aja, jangan yang lain.
terus tinggal klik, oh ya lupa diberi AF. Klik save, terus oke. Nah, saya sudah menyeleksi untuk yang Kecamatan Sukoharjo. Terus kan ini masih dalam ruang lingkup kecamatan ya. Itu bisa dilakukan klip. Klip itu memotong SHP 1 ke dalam SHP lain. Paham dah? Paham lah. Terus caranya ngeklip tinggal klik geoprocessing, terus klip. Nah, ini kan yang mau dipotong desa. Jadi desanya saya taruh di input, kemudian klik fiturnya, pilih yang kecamatan. Nah, untuk disimpan di mana, outputnya ini tinggal diklik, kemudian dinamai aja desa kecamatan Sukoharjo. Untuk penamaan terserah kalian ya. Saya diusahakan yang rapi, soalnya data yang acara ini akan dipakai di acara berikutnya. Seperti itu. Nah, tinggal klik OK. Ini sedang proses ya. Kalau ada gambar buminya, itu sedang proses. Nah, ini sudah terpotong untuk yang desa di Kecamatan Sukoharjo. Nah, kan ini juga sudah ada datanya terkait dengan desanya, ada 14 desa. Nah, tinggal cari data penduduknya di BPS. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini kan kita udah ada data jumlah penduduk dan data jumlah penduduk aja. Kalau di BPS itu kayaknya nggak ada luasnya deh. Nah, lebih baik nanti luasnya cari di ARGIS saja. Nah, ini kan kita udah ada di desa, di desa ada jumlah penduduk per desanya, tapi ini masih data tahun lalu, soalnya saya pakai data tahun lalu. Nah, ini kita masukkan ke dalam atribut tabel. Sebenarnya ada caranya, yaitu dengan join table ini. Tapi kalau saya mengajari yang ini mungkin agak lama ya waktunya ya. Jadi saya ajari cara manual aja. Nah, ini kita hapus dulu yang tidak penting. Kan udah pasti Kecamatan Sukoharjo di di, di Kecamatan Sukoharjo itu sudah ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi ini tak hapus saja, provinsinya tak hapus saja. Pokoknya data-data yang nggak penting itu tinggal dihapus saja. Tabel-tabel yang nggak penting, soalnya mempersulit proses kalian ke depannya. Tapi sekalinya dihapus tidak bisa dikembalikan ya. Jadi hati-hati dalam menghapus data. Nah, ini kan misal saya cuma butuh nama desanya. Terus saya mau menambah apa jenenge mau jumlah penduduk. Nah, ini tinggal di ini yang di pojok kanan table option, kemudian klik add field. Nah, ini ditulis saja jumlah oleh spasi. Ini tipenya long aja nggak apa-apa. Nggak bisa panjang-panjang ya ternyata. Nah, ini kan udah ada tabel baru yaitu jumlah penduduk. Nah, silahkan bisa sambil dicoba. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Di sini ada menu editor. Nah, ini ada menu start editing. Kalau kalian mengaktifkan start editing, itu tidak bisa menghapus atau menambah tabel. Ini tabel, ini pasti off. Add field-nya pun juga off. Jadi setiap kalian ingin menambah atau mengurangi tabel, editingnya dihapus dulu, dinonaktifkan dulu. Kalau dimulai itu nggak akan bisa. Mau kalian menambah ataupun menambah atau mengurangi tabel. Tapi keuntungannya kalian bisa mengedit tabel-tabel di dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi diperhatikan terkait dengan start editing dan stop editing. Sebenarnya dari sini pun bisa. Di klik kanan di SHP-nya, kemudian edit fitur, start editing. Nah, ini juga udah otomatis
muncul udah otomatis start editingnya aktif. Nah, gimana cara memasukkan yang cepat? Kalian dari Excel ini kan dipastikan urut dulu. Nah, ini kan udah urut ban mati. Di ArcGIS-nya juga udah ban mati. Nah, caranya tinggal di copy aja kalau nggak salah. Nggak bisa. Harusnya sih bisa. Nah, sudah selesai. Itu untuk memasukkan data ke dalam ArcGIS. Ataupun juga kalau kalian gabut, itu bisa manual. Nah, ini mungkin salah data bisa diganti seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh ya, jangan lupa setelah melakukan editing, di-save ya. Nah, kemudian di-stop editing. Kalau tidak ada, kita lanjut ke step berikutnya, di mana kan untuk mengukur kepadatan itu rumusnya jumlah penduduk per kilometer persegi. Ya. Kilometer persegi ini luasan dari wilayah tersebut. Jadi kita harus mengukur luasnya di sini. Kalian nggak perlu cari datanya, kalau ada SHP-nya itu udah bisa diukur luasannya. Caranya bagaimana? Tinggal klik ini, add field, terus misal saya namai luas, type-nya ini diganti double. Terus klik OK. Nah, ini kan udah otomatis nambah. Nggak usah di start editing ya. Langsung di kanan aja. Calculate geometry. Ini klik yes. Nah, ini kalau tidak aktif. Kadang ada beberapa kasus yang ininya tidak aktif atau nggak bisa dipilih istilahnya. Nah, itu berarti sistem koordinatnya belum sama. Ada yang satu WGS, ada yang satu apa. Nah, seperti itu. Caranya tinggal diklik layer ini, properties. Kan punya saya tadi sudah aktif ya, karena udah sama. Klik koordinat sistem. Nah, ini tinggal dipilih WGS 18, WGS 1984. Kan kita ada di zona 49S. Nah, jadi pilihnya yang ini. Nanti tinggal dicari di sini juga bisa. Seperti itu. Tapi itu kalau tidak aktif, kalau udah bisa aktif, nggak perlu melakukan step tersebut. Nah, ini tinggal diklik kanan, saya ulangi ya, calculate geometry, yes, kan rumusnya kilometer persegi ya. Jadi ini dipilih yang square kilometer. Tinggal diklik OK. Yes. Nah, otomatis sudah terhitung luasannya. Jadi Desa Banmati luasnya 2,4 km persegi, Begajah ada 2,9 seperti itu. Kemudian tinggal memasukkan rumus yang jumlah penduduk. Ini tinggal add field, kemudian pilih long integer. Ini kita namai dengan kepadatan. Nggak perlu ngukurnya pakai Excel ya, pakai sini juga bisa. Nah kan ini udah menambahkan, nggak perlu di start editing. Kepadatannya di klik kanan, klik field kalkulator. Kemudian klik yes. Nah ini ada menu seperti ini, ada kotak dialog baru. Nah, rumusnya kan tadi jumlah penduduk, tinggal jumlah penduduk ini diklik 2 kali ya. Nah, ini sudah muncul di rumus, kemudian per. Kemudian klik per, luas, diklik 2 kali, kemudian oke. Nah, ingat, kan penduduk itu wujudnya orang ya, jadi tidak boleh ada koma di kepadatan penduduk. Nah, ini udah ketemu kepadatan penduduknya sama ya sama yang tadi. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Mengukur kepadatan.
Tapi untuk yang di laporan silahkan tetap ditulis rumusnya ya. Rumus untuk mengukur kelas kan banyak kelasnya nanti. Jadi tetap dicantumin. Ini hanya mengukur kepadatannya tapi via ArcGIS sudah bisa. Soalnya ini kan kartografi, jadi tetap dicantumin di laporannya. Untuk link mendownload SHP itu sudah di-share oleh Rizka, jadi bisa di-download di sana. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkategorikan kepadatan ini ke dalam kelompok. Kelompok itu ada rendah, sangat rendah, tapi ini tergantung rumus yang kalian masukkan sesuai dengan yang ada di modul, kan itu ada beberapa rumus. Nah, bisa saja kan ini saya sudah menghitung ya. Kelas saya cuma 4,7. Jadi saya bulatkan ke 5. Meskipun ini nanti hasilnya 4,2, pembulatannya tetap ke atas. Jadi tetap 5. Kenapa enggak saya bulatkan ke 4? Lah yang 0,2 nanti itu enggak memiliki kelas. Nanti kalau misal kalian hitung ketemunya 8,1. Jangan kalian bulatkan ke 8. Pasti nanti ada yang beberapa data yang enggak dapat kelas. Jadi dibulatkan ke 9. Seperti itu. Nalar logikanya seperti itu. Kalau membulatkan terkait dengan kelas. Nah, misal ini sudah saya hitung ya. Untuk luasan dan kepadatannya juga sudah saya kategorikan. Nanti untuk kategori ini kalian bisa nguah-nguah sendiri. Jadi saya hanya mengajari di ArcGIS-nya. Seperti itu. Ini misal saya tambah kategori, kan kita mau memasukkan kecamatan tersebut kategori kepadatan penduduknya berapa. Nah, ini bisa dipilih yang teks, tab-nya teks. Panjangnya 50 itu sudah cukup. Kemudian klik OK. Nah, ini udah muncul kategori. Kalau teks itu bisa diisi angka sama huruf, tapi kalau tipe yang number misal long, double seperti itu hanya bisa diisi dengan angka. Ini kita start edit lagi, kemudian kita pastekan. Lah, kurang siji. Jadi menghitung kelasnya saya menggunakan Excel. Sebenarnya menggunakan ArcGIS bisa, tapi biar kalian tahu gimana manualnya, memakai Excel aja. Seperti itu. Terus ini kan tadi udah atributnya udah nambah ya terkait dengan kategori. Tinggal dilakukan simbologi biar tahu mana sih yang daerah yang merah. Merah itu kepadatannya tinggi. Kemudian ada yang hijau. Tinggal klik kanan, klik properties. Nanti akan muncul kotak dialog baru. Klik yang simbologi, kemudian kategoris. Nah, ini value field-nya diganti yang kategori. Kemudian add all values. Nah, ini udah muncul. Ada kategori sangat rendah, ada sangat tinggi, dan ada tinggi. Nah, misalkan tadi kebalik ya punya saya ya. Rendahnya di atas, harusnya sangat rendahnya di atas. Tinggal di arah panah ini bisa. Jadi dilihat dulu yang teliti. Kemudian untuk pewarnaannya bisa menggunakan gradasi. Kalau saya biasanya hijau ke merah. Kalau mau menghilangkan outline-nya itu bisa yang ini. Another values ini diklik kanan. Kemudian properties call all symbols. Nah, ini untuk outline width-nya di-nolkan. Kemudian klik OK. Nah, ini otomatis outline-nya hilang semua. Nah, klik apply. Oke. Jadi, ini udah jadi kepadatan penduduknya. Kalau outline-nya mau nggak dihilangin juga nggak apa-apa. Jadi terserah kalian nanti mau gimana. Kalau biasanya saya dihilangkan. Nah, ini juga sudah ada outline-nya. Nah, kan kita nggak tahu ini desa apa, ini desa apa, ini desa apa. Jadi kita perlu melakukan yang namanya labeling. Caranya tinggal diklik kanan, label features ini diklik. Terus
Nah, otomatis keluar. Kalau misal yang keluar nanti bukan nama desanya, tinggal klik properties, kemudian klik label. Nah, ini ada label field, ini bisa diganti. Misal saya mau memunculkan kategorinya. Nah, ini otomatis bisa muncul kategori. Tapi kan saya mau ambil desa. Nah, ini bisa juga dengan desa. Otomatis ganti. Atau kalau kalian sudah the next level, itu bisa menggunakan ini. Apa namanya? Expression. Ini bisa memunculkan dua legenda, dua label jadi satu. Tapi saya juga belum pernah mencoba. Karena saya juga belum pernah mencoba terkait dengan ini, nanti bisa dieksplor sendiri. Nah, muncul. Untuk ini nanti bisa dicoba sendiri. Jadi bisa dua apa ya namanya? Dua label menjadi satu. Oh, no. Nggak bisa dibalik PP gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan, mungkin sambil menunggu. Saya beri waktu 5 menit ya. Ada yang ditanyakan, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, ini tadi udah bisa memunculkan dua label sekaligus. Dan ini kan juga udah muncul kepadatannya. Jadi mati kepadatannya ada 2165 km per jiwa per kilometer persegi, dan ada 1577
jiwa per kilometer persegi. Nah, itu tadi. Sebenarnya ini udah jadi ya. Nah, ini sudah jadi peta kepadatan penduduknya. Terus langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan nanti terkait dengan layout. Jadi ini sebenarnya layoutnya masih banyak kurangnya, tapi nggak apa-apa buat penjelasan aja. Nah, terkait dengan layout yang baik agar mungkin juga menunjang kalian ke depannya, kan ini juga mungkin yang MBKM juga bergabung dan tidak ikut praktikum ya. Nah, ini bisa diperhatikan terkait dengan layout. Yang pertama, terkait dengan ini, skala. Ini 1 tahun yang lalu mungkin banyak yang salah juga punya saya. Nah, ini masih salah, harusnya angka 0,5-nya itu di sini. Jadi setiap 1 cm itu mewakili 57.000 cm. Berarti yang di 1 cm ini bisa di-zoom rata. Nah, ini kan masih 0,57. Nah, ini harusnya yang di sini itu angkanya ya, harusnya ini setengahnya dari 0,5. Nah, 0,5-nya pindah di sini. Itu untuk yang pertama terkait dengan layouting yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk yang lain, legenda. Nah, kalau kalian misal ini saya coba sekali ya. Saya masukkan legenda. Nah, untuk masuk ke layout view ini tinggal diklik yang bawah ini loh, yang di bawah pojok kiri bawah. Ini ada layout view dan data view. Nah, silahkan klik layout view. Terus otomatis berubah ke dalam menu layout. Nah, bagaimana cara, ini kan masih portrait ya. Biasanya caranya landscape, tinggal klik file, pack and print setup. Nah, ini tinggal diklik landscape-nya. Atau ukuran kertasnya juga bisa diganti menjadi, misal saya pakai A4 ya A4, A3 ya A3. Ataupun bisa di custom. Kalau mau custom ukuran itu, ininya pada map pack size ini, use printer paper setting ini dihilangkan. Nah, ini bisa di custom sendiri angkanya. Misal 99 inci, seperti itu. Tapi ini saya pakai yang A4. Klik OK. Nah, ini tinggal. Ini udah bisa menjadi, udah ukurannya A4 dan landscape. Seperti itu. Nah, biasanya kalau pemula itu ininya bentuk simbol batasnya itu area kayak gini. Itu biasanya. Nah, yang benar itu kayaknya kayak gini. Jadi strip harusnya 4 ya, karena desa. Ini juga masih salah. Terus nanti sungainya juga garis, jalannya garis. Nah, yang area itu kepadatannya. Nah, ini kan ada keterangannya sangat rendah. Misal ini saya coba membuat batas administrasi yang Kecamatan Sukoharjo. Kalian ini kalau udah pernah membuat peta ya, ini di no color, terus outline-nya diganti. Nah, kayak gini itu masih jadul lah istilahnya. Nah, caranya yaitu dengan cara merubah area ini menjadi line. Dengan cara geoprocessing, search for tools. Nah, ini bisa dicari polygon to line. Nah, kenapa line? Biar nanti kalian mempermudah dalam simbologi dan juga mempermudah untuk di legendanya. Nah, ini diklik polygon to line.
Terus input filternya ini yang kan tadi mau saya buat yang kecamatan. Jadi saya pilih kecamatan, outputnya di sini terserah kalian untuk outputnya. Ini saya namai kecamatan Sukoharjo. Kan tadi udah ada AR. Nah ini LN berarti garis. Klik save, terus oke. Nah ini sedang proses. Nah ini udah muncul. Hanya garis toh, tidak seperti yang bawahnya. Jadi ada bedanya. Tapi kalau untuk memunculkan label, itu menggunakan yang area. Jadi areanya jangan dihapus, tapi di no color aja. Nah ini udah hilang. Nah untuk yang LN itu disimbologi sesuai dengan kaidah kartografis yang benar. Bisa lihat di RBI untuk batas desa itu menggunakan strip titik 4 kalau tidak salah. Itu nanti bisa dicari sendiri. Nah kan pasti punya kalian kalau ardisnya baru atau nggak pernah diutak-utak itu ini pasti nggak ada batas adat, batas dusun, terus batas kabupaten kota, batas kecamatan ini nggak ada. Silakan nanti buka di YouTube namanya Lapak JIS. Nah di sana ada cara penginstalan biar muncul seperti ini. Ini berguna banget ke depannya soalnya kalau kalian misal butuh batas desa tinggal klik. Oke, otomatis tersetting. Strip titiknya 4 kali. Nah, tapi ini masih nggak rapi. Mungkin sebagian besar mungkin Mbak Rizka saja masih belum mengetahui. Iya coba. Gen rapi loh. Titik-titiknya ini biar rapi gimana? Nah, saya kasih tahu caranya, tinggal diklik 2 kali klik. Nah, edit simbol. Terus ininya diganti square. Nah, kalian pakai putih aja ya, jadi nggak usah kuning-kuning seperti ini. Warnanya kalian kasih putih. Oke. Lah, dijala toh. Kowe nek numpuk engko elek. Terus kan ini masih batas kecamatan. Harus ada batas desanya juga. Ini punya saya masih salah ya. Soalnya saya cuma pakai batas desa. Harusnya kalau ada batas kelurahan, ada batas kecamatannya juga dicantumin, ada batas provinsi dicantumkan, ada batas kabupaten dicantumkan. Jadi semua batas itu dicantumkan. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, ini kan ada, misal saya mau cari batas desa sama batas kecamatannya aja ya. Ini untuk sekedar pengetahuan. Secara garis besarnya mungkin bisa kalian pikir sendiri nanti kalau kalian mau ambil batas provinsi bagaimana, batas provinsi bagaimana, batas negara bagaimana. Ini misal saya contohkan di desa dan kecamatan. Nah, jangan diusahakan, Ting. Harusnya yang batas kecamatan itu berada di atasnya batas desa. Jadi untuk yang layar itu batas kecamatan paling atas. Nah, untuk simbologi itu nanti seperti yang saya contohkan tadi. Jadi nanti silakan membuka lapak JIS untuk info lebih lanjut terkait dengan munculnya simbol-simbol ini. Simbol-simbol tinggal klik itu di lapak JIS ada. Nanti silakan diekspor sendiri. Nah, kalau kalian sebentar saya ubah simbologinya dulu. Nah, ini kan yang atas itu apa jeneng iki? Stripnya 3. Kan udah benar. Nah, yang bawah itu stripnya 4. Kan batas desa. Kalau kalian kebalik, nah hilang. Jadi nggak ada batas kecamatannya. Ya ada di layer tapi nggak ada di peta kalian. Jadi batas yang lebih tinggi itu berada di atas. Nah, kalau gini kan ketok batas desanya mana, batas kecamatannya mana.
Terus untuk memasukkan, kan ini di peta itu ada dua. Ada map face, map face-nya kan udah jadi. Nah, juga ada marginal information. Nah, mungkin seperti ini udah cukup baik ya untuk marginal information-nya isinya apa aja. Tapi untuk perintil-perintilnya apa ya istilahnya, komponen-komponennya masih banyak yang salah. Inset-nya juga masih salah. Seperti itu. Jadi silahkan nanti bisa diekspor sendiri terkait dengan hal tersebut. Nah, mungkin untuk cara membuat inset ini kan agak sulit ya. Jadi untuk pemula mungkin agak sulit. Nanti bisa dicari cara membuat inset. Enak toh. Bisa cari yang namanya Himakem TV. Nah, ini ada ini cara membuat inset peta. Ini sudah ada. Cara membuat kepadatan pun sebenarnya juga ada, tapi ini nanti untuk rekotannya tetap saya upload. Seperti itu. Nah, terus yang poin-poin penting jangan lupa untuk layout di ini koordinat. Kan ini ada koordinatnya ya. Ini jangan ada nil-nya. Kalau kalian langsung gini ya, misal saya contohkan langsung aja. Kalau kalian klik kanan, properties, ini memunculkan grid, caranya itu klik kanan, properties, terus pilih grid, new grid, kemudian kalau saya pakainya biasanya yang UTM, kalau yang UTM itu yang misal grid, klik next, 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 kita aturnya nanti aja apply. Nah, ini udah muncul terkait dengan apa ini? Garis koordinat. Tapi kan ini masih 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ada 0 kecilnya. Nah, itu bisa dikatakan masih belum rapi. Caranya tinggal dihilangin, itu diklik kanan, klik kanan pada petanya, properties. Ini di layout view ya, kan ada dua view tadi. Klik properties, kemudian pada label, klik additional properties, malah kemudian number format. Nah, ininya yang 6 ini diganti sampai dengan 0. Klik OK, OK, apply, OK, apply, OK. Nah, otomatis yang nil kecilnya tadi hilang. Seperti itu. Terus cara untuk memasukkan skala bar ini ada beberapa juga. Skala bar ada scale text seperti itu. Nah, saya tadi mau mencontohkan yang legenda ya, satu aja, nanti bisa dieksplor. Nah, ini ada legenda. Misal mau memunculkan yang ini kecamatan, desa, dan ada ini yang batas kecamatan tadi. Kemudian ini yang batas desa. Nah, ini untuk kepadatannya. Klik next. Ini bisa diatur nanti. Nah, ini udah muncul legendanya, tapi kan masih belum rapi ya. Nah, ini nanti dirapikan, nanti saya beritahu caranya. Kalau kalian mau langsung mengatur skalanya itu bisa di sini. Misal saya mau 1:10.000, nah itu bisa di sini. Tapi kan nggak muat. Jadi mungkin 1:50.000 juga bisa. Jadi tergantung luas dari daerah kalian. Saya pakai yang kalau mau mindah itu pakai yang arah panah. Arah panah itu ini. Nah, ini mindah apa ya jalannya?
pindah kotaknya, jadi nggak pindah petanya. Nah ini kan petanya nggak kepindah. Tapi kalau kalian mau geser petanya, pakai yang menu tangan. Nah ini kan otomatis pindah. Kalau kurang gede misal, pakai panah tadi dibesarin. Nah ini kan jelek, apa namanya, gridnya masih terlalu rapat. Nah ini bisa di agak renggangkan dengan cara klik kanan properties, kemudian pilih yang grid lagi, lalu pilih yang interval. Nah ini bisa diatur. Masih terlalu rapat ya. Pokoknya nanti disesuaikan aja sesuai dengan selera kalian. Nah, untuk layout ini yang apa ya? Jiwa seni itu sangat penting terkait dengan layouting. Ini kan apik di sawang Cilai, belum bagus di sawang. Nah, caranya tinggal diklik kanan, kemudian di convert to grafik. Nah, tinggal di ungroup, klik kanan, ungroup. Nah, ini sudah bisa saya mau menghapus yang ini, tinggal dihapus, delete. Tapi kalau misal ini mau saya ganti, nah setiap layout itu ada seperti ininya ya, biar bagus. Ada kepadatan penduduk, seperti misalnya saya mau ganti yang tadi menjadi kepadatan penduduk. Yang ini aja. Klik 2 kali, tinggal diganti kepadatan penduduk. Nah, untuk kalau kalian baru pertama menginstal ArcGIS, itu belum ada menu drawing ini. Jadi kalian belum bisa membuat kotak, membuat teks, itu masih belum bisa kalau kalian baru pertama menginstal ArcGIS. Nah, cara memunculkannya itu bisa diklik Windows, salah di View, View, ini gitu harus. Oh, gini tuh. Oh, ini tuh. Tapi yang kini enak. Oh iya, di Customize Toolbars. Nah, ini juga ada banyak. Pilih yang Draw. Atau bisa kalian klik yang atasnya, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, kalau kalian ini kan masih belum bisa diganti ya teksnya ya. Misal saya mau namai dengan batas desa. Nah, ini tinggal di ungroup, kemudian dinamai aja batas kecamatan misal. Nah, otomatis terganti. Seperti itu. Terus yang perlu diperhatikan lagi, jangan ada unsur Inggris. Kan kalian ini petanya Indonesia ya, jadi ininya tetap pakai U. Kalau di ArcGIS itu pasti nanti N ora iki lah istilahnya, NS ngono kuwi. Jadi kalian harus menutupnya dengan kotak terus ditambal dengan huruf U. Terus apa nih yang perlu diperhatikan? Nanti bisa dicek di Google Classroom, ini juga udah ada contohnya, tapi jangan semua ditiru karena sebagian masih salah ya. Nah, terus untuk kepadatannya, kalau bisa ininya harus bisa ininya dimunculkan. Jadi sangat rendah itu klasifikasinya berapa sampai berapa, rendah itu berapa sampai berapa, sedang itu berapa sampai berapa, tinggi itu berapa sampai berapa. Nah, itu silahkan nanti dimunculkan. Sama jangan lupa yang ini tadi. Kalau bisa data kepadatan penduduknya juga muncul. Mungkin itu saja praktikum pada hari ini. Silahkan nanti dibuat terkait dengan peta kepadatan penduduk. Untuk petanya, silahkan mau ruang lingkup kecamatan boleh, ruang lingkup kabupaten boleh, mau provinsi juga boleh. Silahkan itu sesuai dengan selera kalian. Terus data yang dibutuhkan, sekali lagi saya ulangi, ada SHP yang bisa di-download di Inagio Portal dan jumlah penduduk itu bisa di-download di BPS. Untuk pengolahannya menggunakan statistika, di modul juga sudah ada rumus-rumusnya. Ini contoh dari saya. Juga sudah di-upload di Google Classroom.
Kemudian untuk per kelompok silakan membuat grup dengan asistennya, karena asisten hanya melayani pertanyaan melalui grup, jadi tidak melalui personal chat. Untuk pengumpulan yaitu hari Minggu tanggal 3 Oktober pukul 23.59. Nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom. Seperti itu, sampai sini. Untuk lapraknya diketik ya. Kayak yang acara 1 kemarin, ini acara 2. Mungkin di Google Classroom itu masih salah upload, mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan terkait dengan pengoperasian